Oke guys, masih ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Baik, di kesempatan kali ini saya mau mencoba untuk menguji keaslian dari solar charge controller merek Demuda ukuran 50 ampere ya. Apakah ini benar-benar real MPPT atau tidak? Di video sebelumnya saya pernah bongkar isi dalamannya. Mungkin bagi yang penasaran isi di dalam solar charge controller ini, silakan buka saja link deskripsi video ini ya. Ini merupakan produk baru, jadi kita tidak boleh menerka-nerka soal keaslian barang ya sebelum kita mengujinya terlebih dahulu. Kalau dari segi harga ini tergolong sangat terjangkau sekali nih guys, yaitu pun kalau memang benar-benar ini tuh MPPT ya. Harganya ini di kisaran Rp1.050.000 ini. Untuk meyakinkan apakah ini MPPT ataukah bukan, maka saya akan mengajak kalian untuk mengujinya langsung guys. Di sini saya sudah siapkan alat-alatnya. Yang pertama tentunya sebuah SCC MPPT Demuda, ini yang akan kita uji ya. Selanjutnya yang kedua, di sini saya siapkan sebuah charger laptop, ini sebagai pengganti dari solar panelnya. Kalau lihat di speknya, ini memiliki output 19 volt 3,42 ampere. Mungkin di video berikutnya saya akan mencobakannya langsung dengan solar panel ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur perbedaan input dan output dari SCC Demuda ini, saya menggunakan dua buah wattmeter DC seperti ini. Wattmeter ini bisa mengukur tegangan DC sampai maksimal 60 volt dengan arus 100 ampere. Kemudian selanjutnya yang keempat, di sini saya sudah siapkan juga sebuah aki basah 12 volt dengan kapasitas 70 Ah. Ini sebenarnya sudah saya discharge biar tidak terlalu penuh. Terbaca di sini tegangannya 12,5 volt. Oke, sekarang kita akan langsung rakit saja alat-alatnya. Ini saya pasang jack female DC biar nanti lebih mudah menghubungkan ke charger laptopnya ya. Charger laptop saya hubungkan dengan wattmeter yang pertama, yang nantinya wattmeter ini akan mengukur daya sekaligus arus dan tegangan yang masuk ke solar charger controller. Perlu diketahui juga, ini charger laptop real tegangan outputnya setelah saya ukur adalah 19,68 volt, dibulatkan saja jadi 19,7 volt. Oke, selanjutnya saya akan pasang wattmeter yang kedua ke bagian output dari solar charger controllernya. Wattmeter ini nantinya digunakan untuk mengukur daya listrik, arus, juga tegangan yang digunakan charger controller untuk mengecas aki ya. Lanjut, sekarang kita akan hubungkan aki menuju ke wattmeter yang kedua ya. Oke, ini sudah terhubung. Saya akan tandai ini sebagai titik input dari adaptor laptop 19,7 volt 3,4 ampere. Dan satunya lagi ini sebagai titik output menuju ke aki 12 volt 70 Ah. Selanjutnya ini saya pakai beban lampu DC 12 volt 48 watt. Ini untuk mengetahui ya apa pengaruhnya jika output beban SCC ini kita gunakan. Kalau untuk beban yang sangat besar yang ampernya di atas kemampuan SCC, tentunya sebaiknya beban itu dipasang langsung ke aki ya. Ini wattmeter input dan ini wattmeter output. Kemudian ini sebagai beban lampu DC. Oke, ini semua alatnya sudah siap. Jika nanti hasil pengujian ini menunjukkan adanya arus yang keluar dari solar charge controller itu lebih besar dari arus yang masuk, maka bisa kita katakan solar charge controller dari merek Demuda ini adalah MPPT. Karena karakteristik dari solar charge controller MPPT, dia itu harus mampu men-tracking kelebihan voltase ya dari solar panel menjadi arus dalam proses pengecasan. Kenapa ada kelebihan voltase? Karena kita tahu bahwa solar panel itu umumnya mengeluarkan voltase sekitar 19 volt ya ketika disinari matahari. Sedangkan kalau untuk mengecas aki itu hanya butuh voltase sekitar 14 volt saja. Maka sisa tegangan dari 19 volt dikurangi 14 volt, 5 volt ya. Nah, kelebihan 5 volt ini itu harus bisa diubah menjadi arus pengecasan. Untuk itu, MPPT itu harus memiliki ampere output yang lebih besar daripada inputnya. Jika sama atau malah lebih kecil, maka bisa dipastikan itu adalah SCC PWM. Seperti yang sudah saya uji ini nih. Ini adalah PWM ya, bisa dilihat. Sebagai pembanding, maka kita akan bahas sedikit karakteristik dari SCC PWM 10 ampere ini ya.
Ini wattmeter yang input tegangannya dari power supply 18,4 volt sekitar 6 amperan. Nah, kemudian di wattmeter ini nanti kalian bisa baca hasil konversi listrik dari SCC PWM ini ya. Di pengujian yang pertama ini mungkin kalian bisa ikut mengamati, dan ini sudah saya rekap dalam bentuk tabel. Hasilnya untuk SCC PWM 10 ampere yang saya uji ini, yaitu dengan menghitung selisih rata-rata dari output dengan inputnya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa baik dari arus, tegangan, dan daya ini mengalami penurunan. Jelas di sini SCC PWM tidak memiliki kemampuan untuk men-tracking power listrik yang masuk ya. Nah, untuk mendapatkan hasil uji yang lebih akurat lagi, maka wattmeter ini akan saya balik, ini ke sini dan ini ke sini. Karena setiap wattmeter terkadang memiliki pengukuran yang sedikit berbeda ya. Walaupun masih dalam nilai toleransi, itu juga mempengaruhi pengukuran, apalagi wattmeter yang beda merek seperti ini. Nah, ini wattmeternya sudah saya balik. Ini percobaan untuk SCC PWM 10 ampere yang kedua ya. Kalian bisa lihat hasilnya ada sedikit perbedaan. Di sini arus mengalami kenaikan sekitar 0,1 ampere. Walaupun untuk tegangan dan daya ini mengalami penurunan. Oke, sekarang dari percobaan yang pertama dengan yang kedua ini akan saya gabungkan hasilnya. Saya akan analisa dengan perhitungan perbandingan ya. Maka didapat kesimpulan akhir untuk SCC jenis PWM ini, bahwa dari parameter arus ini tidak mengalami perubahan ya, alias tetap. Sedangkan untuk tegangan dan daya ini semuanya mengalami penurunan. Itu artinya SCC PWM tidak memiliki nilai efisiensi penggunaan panel surya yang baik ya, karena banyak tegangan yang dibuang sia-sia. Baik, sekarang kita kembali ke tujuan awal, yaitu menguji MPPT merek Demuda ini ya. Pengujian MPPT Demuda ini juga akan saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum wattmeter dibalik dan setelah wattmeter dibalik ya. Mari kita lihat hasilnya pada pengujian yang pertama sebelum wattmeter dibalik. Di sini saya sudah rekap berdasarkan hasil pengamatan mata saya dari nilai rata-rata yang running berjalan, bukan dari nilai peaknya ya. Hasil pada percobaan yang pertama ini, ampere mengalami kenaikan sebesar 0,1 ampere, tegangan ini turun sekitar 0,2 volt, sedangkan untuk daya ini juga mengalami kenaikan sekitar 0,3 watt. Kesimpulan awal, maka kalau lihat dari hasil pengukuran ini, maka ini adalah SCC MPPT. Karena telah terjadi kenaikan arus ya, sehingga daya yang dihasilkan juga ini otomatis naik. Kalau untuk nilai tegangan yang turun ya, saya anggap wajar karena SCC juga harus menyesuaikan nilai yang sesuai yang terbaik untuk mengecas aki ya. Oke ya, di percobaan yang pertama SCC MPPT ini adalah benar-benar real MPPT ya. Ya, walaupun kenaikan arus dan dayanya ini sangat kecil sekali menurut saya, efisiensinya sangat rendah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Seperti sebelumnya, wattmeter ini posisinya akan saya balik. Wattmeter ini ke sini dan ini ke sini. Oke, dari hasil pengukuran, ini ternyata semua parameter baik arus, tegangan, dan daya ini mengalami penurunan semua ya. Arus turun 0,1 ampere, tegangan juga turun 0,2 volt, daya juga ini turun sebanyak 2,4 watt. Kesimpulannya, SCC Demuda ini adalah PWM ya, karena tidak menaikkan arus dan daya yang masuk, justru malah ini turun. Sekarang jika kita rekap dari kedua hasil percobaan, maka bisa kalian lihat hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil pengukuran pada SCC PWM yang 10 ampere tadi ya, yang sudah kita bahas di awal video. Hasilnya arus tidak mengalami perubahan, tegangan turun sekitar 0,2 volt, dan daya juga ini turun sekitar 1,1 volt. Dari semua percobaan yang kita lakukan, ini bisa kita ambil kesimpulan dengan sangat pasti bahwa SCC merek Demuda yang katanya ini adalah MPPT, ini adalah bukan MPPT ya, melainkan jenis PWM, Pulse Width Modulation. Sedangkan untuk beban lampu yang saya pasang ini, ketika dinyalakan maka arus akan terbagi ya, antara arus yang masuk ke aki dengan ke beban lampu DC-nya. Artinya tidak ada pengaruh sama sekali dalam percobaan kita kali ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ini bisa bermanfaat.
Bagi kalian yang pelajar ataupun mahasiswa, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk pembuatan jurnal ya, melalui penelitian yang lebih lanjut di karya tulis ataupun skripsi kalian. Demikian, jika ada salah kata ataupun teknis percobaan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan tentunya saya mohon masukannya dari kawan-kawan semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.